Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya perawat Inaya yang bertugas untuk berkunjung di pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Tun. Sama Mbak siapa? Mbak Sofi. Oh, Mbak Sofi. Sebelumnya apakah benar Ibu Tun ini sudah menderita TB paru? Iya. Sejak kapan, Mbak? Sejak 1 bulan. Oh, 1 bulan yang lalu. Baik, kalau begitu tujuan saya di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit TB paru. Saya akan menjelaskan langkah dan prosedurnya. Nah, untuk langkah prosedurnya ini saya akan menanyakan tentang TB paru sama Mbak sama ibunya juga. Itu ya. Iya. Saya butuh waktu sekitar 7 sampai 10 menit. Apakah Ibu sama Mbak bersedia? Iya. Oke, kalau bersedia, apakah berkenan untuk kita berbincang-bincang di sini atau di tempat lain? Sini. Di sini. Oke, kalau begitu bisa kita mulai sekarang ya. Iya. Untuk yang pertama ini saya akan menanyakan. Oh ya, sebelumnya saya ini ada leaflet. Ini bisa dibaca-baca Mbak sama Ibu sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan juga. Ini Mbak, ini Bu. Ini juga ada PPT untuk bisa dilihat gambar untuk lebih jelasnya lagi ya. Terus selanjutnya saya ingin bertanya apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang TB paru? Sudah. Oh sudah. Apa Mbak? Penyakit yang menular. Penyakit yang menular. Oke baik. Untuk penyakit TB paru ini benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Sofi tadi ya, penyakit menular. Itu penyakit yang menular terutama menyerang pada dinding paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke. Untuk selanjutnya ini tanda dan gejalanya itu apa? Batuk terus menerus. Nah, terus Keringat pada malam hari. terus Lemas. Berat badan turun dan tidak nafsu makan. oke, itu yang dirasakan sama ibunya ya Mbak? Iya. Oke, untuk tanda dan gejalanya tadi Mbak sudah benar, tapi ini ada lagi tambahan. Tadi ada batuk terus menerus. Selain itu juga ada dahak bercampur darah, terus ada sesak nafas juga, nyeri dada, berat badan turun, lemah, letih. Terus ada juga demam meriang terjadi selama 1 bulan, belum sembuh-sembuh gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya ini cara penularan dari TB paru ini, apakah Mbak sudah tahu dari ibunya? Belum tahu. Oke, belum tahu. Baik, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara penularan TB paru. TB paru ini bisa menular melalui udara. Misal pada waktu kita berbicara, kita bersin, kita batuk, akan ada percikan air liur yang keluar. Nah itu ada bakteri-bakteri dan dapat menularkan ke orang lain seperti itu. Untuk selanjutnya nih cara pengobatannya bagaimana? Apakah sudah kasih tahu? Belum ya? Oke, untuk pengobatannya seperti ini. TB paru ini itu merupakan penyakit yang serius, akan tetapi bisa disembuhkan asalkan kita melakukan pengobatan dengan benar. Pengobatannya ini dapat dilakukan secara rutin dengan mengkonsumsi obat selama 6 sampai 8 bulan. Seperti itu. Minumnya obat ini harus sesuai dengan petunjuk dari dokter. Kita harus minum terus gitu ya, tidak boleh enggak sampai sembuh. Selanjutnya apa yang akan ditimbulkan jika mengalami putus obat? Misal sekarang minum obat terus besok tidak, atau minum obat setelah gejala selesai terus tidak, seperti itu. Nah, akibatnya itu banyak sekali. Yang pertama, gejala yang awalnya muncul, misal awalnya ibunya batuk, terus tidak mengkonsumsi obat, maka batuknya akan kembali lagi. Itu. Yang kedua, penyakit ini akan sulit disembuhkan karena bakterinya sudah resisten atau udah tahan sama obat yang diberikan. Selain itu, harus mengobati mulai dari awal, mengulangi mulai dari awal. Jadi semakin lama semakin lama. Terus selanjutnya ini pengobatan TB itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada tahap intensif, yang kedua ada tahap lanjutan. Untuk tahap intensif ini itu meminum obat setiap hari selama 2 sampai 3 bulan. Untuk yang tahap lanjutan, penderita mendapatkan obat 3 kali seminggu selama
4 sampai 5 bulan. Itu. Selanjutnya ada efek samping. Nah, efek samping yang ditimbulkan obat ini apa? Selain minum obat secara rutin, ibu akan merasakan efek samping dari obat ini. Hal ini tuh lumrah dan wajar ya. Yang pertama itu ada yang mulai dari ringan, terus ada yang berat juga. Yang ringan ini biasanya urin kalau pipis itu warnanya merah. Itu nggak usah takut, itu adalah efek samping dari obatnya. Terus selanjutnya ada efek yang lain seperti nyeri sendi, terus tidak nafsu makan, kesemutan, terus rasa terbakar di hati, gatal, ruam pada kulit atau kemerahan, atau kadang bisa timbul warna kuning-kuning gitu pada kulit. Itu. Kalau timbul seperti ini, ibu jangan cemas dan mbaknya jangan cemas. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita konsultasi ke dokter. Oke, terus selanjutnya cara meminum obat. Bagaimana cara meminum obatnya? Nah, sebaiknya kita meminum obat sesuai dosis itu pada pagi hari sebelum sarapan saat perut masih kosong, atau kalau enggak pada malam hari sebelum tidur. Itu ya, itu yang baik. Oke, selanjutnya peran keluarga. Peran keluarga untuk pendampingan meminum obat ini apa? Kan ibunya kan yang menderita TB. Mbak Sofi ini kan anak dari ibunya. Jadi perlu ibunya untuk diawasi bagaimana cara meminum obat. Harus diingatkan selalu meminum obatnya, diingatkan kapan harus minum obat, dosisnya berapa, seperti itu. Terus harus diawasi juga tanda dan gejala yang muncul itu seperti apa. Nanti kalau ada tanda gejala yang mengganggu, bisa konsultasi segera ke dokter. Selain itu juga rutin diperiksakan apakah ini masih aktif atau tidak. Itu ya Bu, seperti itu ya Mbak. Oke. Bagaimana Mbak, sudah paham? Ibu sudah paham? Adakah yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, apa Mbak, silakan. Misal kita minum obat 3 tablet, terus lupa untuk meminum semua secara bersama, bagaimana dengan hal itu? Kalau kita harus minum 3 tablet tapi ternyata minum 2 gitu ya, masih bisa dilakukan asalkan tidak boleh melebihi dari 2 jam. Kalau melebihi 2 jam itu sudah tidak bisa. Makanya itu adalah peran dari Mbak, harus penting untuk mengawasi ibunya meminum obat. Harus misal jam 2 harus minum obat, berarti Mbak harus mengingatkan ibu harus minum obat 3 pada jam 2 itu, gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, berarti Mbak dan Ibu sudah paham ya. Saya ingin tanya, apakah tanda dan gejala yang dapat muncul? Itu terus menerus selama 3 minggu atau lebih, bercampur darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Oke. Untuk selanjutnya ini, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengobatan. Pengobatannya itu bagaimana caranya Mbak? TB paru dapat disembuhkan dengan rutin minum obat selama 6 sampai 8 bulan. Oke. Itu sudah paham ya? Berarti cara pengobatannya harus rutin. Oke, kalau begitu saya rasa Ibu dan Mbak sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan. Itu ada leaflet, bisa diambil, bisa dibaca-baca lagi nanti untuk pengetahuan lagi. Saya izin pamit terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan melakukan kunjungan lagi, akan memberikan penkes lagi bagaimana cara penularan dan pencegahan ini, pencegahan dari TB paru. Seperti itu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi terlebih